Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taman Edukasi Radio Giri Suara 94 FM. Saya ingin melanjutkan pada materi ujian nasional IPA Biologi di SKL 22 sampai 32. Sahabat sekalian, untuk SKL 22 materi benda atau gejala alam biotik dan abiotik. Untuk prediksi indikator soal, di sini untuk gejala abiotik dan biotik, nanti untuk pengerjaan soalnya kita tidak hanya menyebutkan contoh-contoh benda biotik maupun abiotik saja. Tetapi di sini sahabat sekalian bisa mengidentifikasi gejala alam biotik dan abiotik. Di sini kami ingin menjelaskan apa saja gejala alam abiotik dan biotik. Dalam soal mungkin saja diberikan contoh-contoh pernyataan atau mungkin contoh-contoh penjelasan dari gejala-gejala alam tersebut. Sahabat muda disuruh mengidentifikasi gejala-gejala abiotik atau biotik tersebut. Seperti contoh, pada keluarnya biji tanaman lamtoro dari polong bijinya karena jatuh dari ketinggian. Kalau nanti dari sahabat mitra semua bisa mengidentifikasi, tetapi di sini jatuhnya dari ketinggian, maka ini dinamakan gejala abiotik. Lalu contoh lagi, daun bergerak saat ditiup angin yang kuat pada waktu hujan lebat. Ini juga merupakan ciri abiotik. Bisa berubah menjadi ciri biotik kalau daun tadi bergerak akibat adanya rangsangan cahaya. Nah, ini masuk pada ciri makhluk hidup bergerak, yaitu gerak fototropisme. Itu contoh dari gerak abiotik. Lalu mungkin diberi pernyataan-pernyataan dalam soal seperti contoh pada gerak biotik. Yang pertama, membuka menutupnya daun majemuk Leguminosae saat sore hari. Nah, ini termasuk salah satu ciri makhluk hidup bergerak. Maka ini dinamakan gejala biotik. Contoh yang lain gejala biotik, matinya pelepah daun Zingibersae saat musim kemarau. Ini salah satu ciri dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu adaptasi. Maka sahabat semua harus bisa mengidentifikasi secara detail dan tentunya harus satu persatu mengidentifikasi dari pernyataan-pernyataan sehingga kita bisa membedakan gejala abiotik dan biotik. Ini sebetulnya soal yang mudah, tetapi bisa agak sulit atau kita bisa terjebak kalau kita tidak fokus dalam mengidentifikasi dari gejala alam biotik dan abiotik. Lalu untuk selanjutnya nomor SKL 23, ciri-ciri makhluk hidup. Untuk ciri-ciri makhluk hidup di sini ada beberapa indikator soal. Yang pertama, bisa saja mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang disajikan pada gambar. Jadi disajikan gambar atau bisa pernyataan
peserta didik bisa mengidentifikasi 1 sampai 2 ciri-ciri makhluk hidup secara berurutan. Contoh, ada soal yang di situ disajikan gambar tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, ini merupakan ciri makhluk hidup untuk tumbuhan memerlukan makan. Ada gambar katak dan berudu. Ini ciri makhluk hidup bereproduksi. Ada gambar unta di padang pasir. Ini ciri makhluk hidup beradaptasi. Ada gambar tanaman kecil yang semakin besar. Nah, ini ciri dari makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Ada mungkin percobaan respirometer. Belalang dan larutan eosin. Nah, ini ciri dari makhluk hidup bernafas. Jadi bisa saja tidak hanya 1 tetapi 2 bahkan 3 ciri makhluk hidup yang disajikan pada gambar-gambar di soal. Lalu yang kedua bisa saja berupa pernyataan dari sebuah soal. Contoh, menutupnya daun putri malu bila disentuh. Ada pernyataan bertambahnya besarnya batang jambu biji. Ada pernyataan berbuahnya pada tanaman mangga. Nah, secara berurutan peserta didik bisa menyebutkan ciri-ciri dari pernyataan-pernyataan tersebut. Seperti halnya tadi, ciri-ciri iritabilitas, tumbuh, dan bereproduksi. Jadi untuk ciri-ciri makhluk hidup, peserta didik tentunya harus lebih detail, lebih memahami. Ini merupakan soal yang tingkatnya mudah, tetapi kita jangan sampai keliru atau mungkin terjebak pada pernyataan-pernyataan yang entah disajikan gambar atau mungkin pernyataan tadi. Untuk nomor SKL 24, materi pengelompokan makhluk hidup. Untuk pengelompokan makhluk hidup di sini ada 2 materi indikator yang dipahami. Yang pertama, menerapkan prosedur pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup di sini yang sudah kita kenal menerapkan kunci determinasi. Kunci determinasi dapat dibuat berbentuk daftar ciri-ciri yang telah disusun secara berurutan. Tujuannya untuk menemukan nama dari spesies makhluk hidup. Selain itu, kunci determinasi ini juga bersifat dikotomi. Pada kunci determinasi dan dikotomi ini berbentuk urutan nomor yang di dalamnya memuat 2 daftar ciri dari makhluk hidup dan untuk dijawab ya dan tidak. Di dalam kunci determinasi dari sistem dikotomi, setiap nomor ada 2 pertanyaan, yakni A dan B. Dengan pertanyaan A dan B saling berlawanan. Jika kamu bisa menjawab dengan benar pertanyaan A, maka bisa lanjut pada pertanyaan berikutnya, namun masih tertera dalam pertanyaan A. Sama halnya dengan jawaban yang benar pada pertanyaan yang B, maka kamu bisa lanjut dengan pertanyaan selanjutnya pada pertanyaan di B. Tentunya ini perlu latihan dalam mengerjakan kunci-kunci determinasi dikotomi tersebut. Lalu yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Pengelompokan ini bisa pengelompokan hewan dan tumbuhan dalam soal. Untuk pengelompokan hewan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama invertebrata atau avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Di sini dalam soal-soal nantinya
mungkin bisa digambarkan dalam bentuk gambar atau mungkin ciri-ciri dari kelompok-kelompok hewan tersebut. Sahabat sekalian, mungkin disajikan gambar. Ada gambar serangga, mungkin kupu, belalang, kepiting, laba-laba, kelabang, kaki seribu, cumi-cumi, siput, gurita, bintang laut, mentimun laut, ubur-ubur. Nah, sahabat sekalian disuruh untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan di sini ke dalam kelompok yang mana. Contoh, nanti ada gambar udang, lobster, kepiting masuk ke dalam kelompok subfilum Crustacea pada kelompok Arthropoda. Bisa nanti gambar gurita, cumi-cumi, siput masuk ke kelompok Molluska, dan beberapa contoh-contoh hewan lainnya. Jadi para sahabat sekalian harus bisa terus untuk belajar untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok hewan tersebut. Contohnya pada kelompok Arthropoda, ini masih dibagi menjadi subfilum. Ada Insecta, Crustacea, Arachnida, dan Myriapoda. Ini soal-soal atau gambar-gambar yang ada di sini sering berhubungan dengan kehidupan keseharian kita. Itu untuk kelompok hewan invertebrata. Selanjutnya untuk yang kedua, kelompok hewan vertebrata. Ini lebih mudah dibandingkan dengan kelompok hewan invertebrata tadi. Untuk vertebrata, hewan yang bertulang belakang ini banyak mitra muda yang sudah mengenal dan sudah biasa mungkin dalam keseharian. Yang pertama kelompok Pisces, kelompok ikan, amfibi, kata, reptil, bisa jejak, bisa buaya, bisa bunglon. Ada aves, kelompok burung, dan mamalia. Bisa contohnya kelelawar, bisa paus, lumba-lumba, dan platypus. Nah, jadi sahabat mitra sekalian harus bisa mengidentifikasi entah nanti contoh-contoh gambar hewan invertebrata maupun yang vertebrata. Itu untuk kelompok tumbuhan. Lalu untuk kelompok hewan. Lalu untuk kelompok tumbuhan ada yang perlu dijelaskan antara lain kelompok tumbuhan ini dikotil dan monokotil. Mungkin di soal disajikan pernyataan atau gambar-gambar yang berhubungan dengan ciri-ciri tumbuhan tersebut. Seperti gambar atau pernyataan. Contoh, memiliki satu kotiledon. Tulang daun itu sejajar, bisa melengkung, berkas pengangkut tersebar. Bisa saja juga nanti ada gambar untuk sistem akar serabut, atau mungkin bisa bagian perhiasan bunga terdiri dari 3 dan kelipatannya, entah pernyataan atau gambar. Jadi peserta didik bisa menyebutkan kelompok mana dari gambar-gambar yang telah disajikan pada soal. Mungkin masuk ke kelompok dikotil atau bisa monokotil. Lalu kelompok tumbuhan yang lain biasanya dikeluarkan dalam soal-soal ujian nasional. Itu kelompok tumbuhan paku dan lumut. Paku dan lumut, ini paku untuk Pteridophyta dan lumut Bryophyta. Jadi sahabat muda sekalian bisa mengidentifikasi entah nanti perbedaan dari kelompok lumut dan paku tersebut. Mungkin pada perakarannya, kalau akar di lumut itu rizoid, kalau paku serabut. Nah, bisa nanti juga tahapan spora setelah masa dormansi. Cirinya kalau lumut itu
protonema untuk paku protalium. Nah, sahabat muda, itu untuk yang tumbuhan. Jadi entah nanti berupa pernyataan atau mungkin bisa berupa gambar. Jadi sahabat muda sekalian bisa mengelompokkan entah nanti yang keluar itu untuk hewan maupun yang tumbuhan. Selanjutnya untuk nomor SKL 28, materi otot, tulang, dan persendian. Untuk indikator soal di sini ada 3. Untuk yang pertama, mendeskripsikan sistem gerak pada manusia. Pada indikator ini bisa nanti disajikan gambar atau pernyataan. Peserta didik dapat mengidentifikasi otot yang bekerja atau bisa sendi dan arah gerakannya. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk mekanisme gerak ada 2. Bisa secara sinergis atau bersamaan, bisa secara antagonis atau berlawanan. Untuk mekanisme gerak antagonis atau berlawanan tadi, banyak contoh soal-soal yang keluar di ujian nasional. Salah satunya gambar. Lengan bawah ditarik ke atas atau dibengkokkan. Dari gambar tersebut, bagaimana mekanisme geraknya? Mekanisme gerak pada otot bisep dan trisepsnya. Pada gambar tersebut, apabila lengan bawah ditarik ke atas, hubungan antar makhluk hidup nantinya bisa disajikan contoh-contoh soal berupa contoh-contoh soal pernyataan-pernyataan, atau mungkin bisa berupa gambar. Untuk hubungan antar makhluk hidup, kita ketahui bersama ada predasi, ada kompetisi, ada antibiosis dan simbiosis. Seperti contoh mungkin ada ular dan katak. Sahabat mitra bisa mengidentifikasi, bisa memahami itu masuk dalam hubungan antar makhluk hidup yang apa. Mungkin disajikan gambar atau mungkin pernyataan paku tanduk rusa yang menempel pada tumbuhan mangga. Nah, itu termasuk ke dalam hubungan antar makhluk hidup yang seperti apa. Jadi peserta didik tentunya harus benar-benar memahami contoh-contoh dari hubungan antar makhluk hidup tersebut. Untuk simbiosis sendiri, para peserta didik tentunya sudah paham ada 3 simbiosis: mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Tentunya harus dipahami contoh-contoh dari ketiga simbiosis tersebut, karena soal-soal yang keluar dari pengalaman tahun-tahun kemarin bisa
diberikan contoh-contoh jenis-jenis hubungan antar makhluk hidup, entah berupa gambar maupun pernyataan. Lanjut untuk SKL 26, materi organisasi kehidupan, sel tumbuhan dan hewan. Ada 2 indikator yang harus dipahami pada materi ini. Yang pertama, menjelaskan fungsi bagian sel. Fungsi bagian sel di sini nanti bisa sel hewan atau mungkin bisa sel tumbuhan. Contoh-contoh soal mungkin disajikan gambar. Gambar bisa sel hewan atau sel tumbuhan. Peserta didik dapat menyebutkan bagian dan fungsi dari gambar yang ditunjuk. Jadi nanti yang ditunjuk organel apa? Peserta didik bisa menyebutkan nama organel beserta fungsi-fungsinya. Maka tentunya para sahabat mitra semua nanti harus bisa memahami letak dari organel-organel tersebut beserta fungsi. Sedikit mengingatkan, ada beberapa organel yang terdapat dalam sel, entah sel hewan maupun sel tumbuhan. Ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, sentrosom, plastida atau kloroplas, vakuola, badan Golgi, lisosom. Nah, di sini nanti para peserta didik harus mampu juga bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu yang kedua, menjelaskan fungsi jaringan pada makhluk hidup. Indikator ini bisa saja disajikan gambar, bisa gambar sel, jaringan, serta fungsinya. Peserta didik dapat mengidentifikasi pasangan yang sesuai. Contoh, bisa nanti yang keluar gambar otot, bisa otot polos, otot lurik, otot jantung. Fungsinya untuk apa? Bisa sel saraf, bisa jaringan, jaringan pada hewan. Seperti halnya kita kenal ada jaringan epitel. Nah, jadi para peserta didik harus mampu juga untuk mengidentifikasi dan tentunya bisa memilah mana gambar yang sesuai beserta fungsi-fungsinya. Selanjutnya untuk SKL 27, materi usaha pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk indikator ini menganalisa pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bisa nanti pencemaran air, tanah, dan udara. Kita kenal dengan konsep penerapan penanganan sampah 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Ini harus kita pahami bersama. Contoh-contoh soalnya nanti bisa berupa pernyataan-pernyataan, bisa juga berupa studi kasus. Seperti contohnya menggunakan alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Nah, itu masuk pada penerapan konsep 3R yang apa? Bisa nanti soal memberikan contoh-contoh memakai plastik yang
layak pakai, yang bisa dipakai ulang lagi. Itu masuk ke dalam konsep 3R yang apa? Bisa juga membuat hidroponik dari bekas botol mineral. Itu masuk ke dalam konsep 3R yang apa? Jadi para peserta didik tentunya harus mampu bisa menguasai konsep 3R tersebut. Lalu bisa nanti yang keluar istilah-istilah dalam pengelolaan maupun mengatasi pencemaran lingkungan. Seperti ada istilah bioremediasi, penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Contoh soal mungkin nama bakteri atau mikroorganisme untuk mengatasi tumpahan minyak bumi di lautan. Menggunakan bakteri apa, dan itu termasuk istilah mengatasi pencemaran yang bagaimana. Bisa mungkin istilah yang keluar eutrofikasi. Para peserta didik tentunya sudah paham istilah eutrofikasi. Eutrofikasi adalah suatu proses di mana suatu tumbuhan yang tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan pertumbuhan yang normal. Ini dikenal dengan istilah blooming. Bisa nanti contoh soalnya pada tumbuhnya enceng gondok yang sangat subur. Nah, ini akan mengakibatkan cahaya matahari tidak bisa masuk ke dalam perairan, sehingga kondisi oksigen di perairan berkurang. Dikenal dengan istilah blooming alga. Ini masuk ke dalam eutrofikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar mitra Radio Giri Suara 94 FM. Mitra muda yang saya cintai, kita memasuki SKL ke-33 dari mata pelajaran IPA Biologi dengan materi organ reproduksi manusia. Mitra muda yang saya cintai, pada materi ini kita dituntut untuk bisa menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Dalam hal ini, seperti biasanya pada tahun-tahun yang sudah lalu, pada soal ujian nasional akan difokuskan pada berbentuk gambar, sehingga peserta didik harus mampu menganalisis, memahami, serta menunjukkan fungsi dari masing-masing gambar. Sebagai misal, digambarkan adanya alat reproduksi pada wanita. Di sana nanti akan diberikan gambar dengan beberapa petunjuk, sehingga peserta didik harus mampu menjelaskan masing-masing bagian gambar. Satu contoh misalnya ovarium akan menghasilkan ovum. Oviduct berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Uterus sebagai tempat perkembangan daripada zigot.
Mitra muda yang saya cintai, untuk memahami hal-hal ini, kita juga harus melihat daripada alat reproduksi pada laki-laki. Tidak menutup kemungkinan alat reproduksi pada laki-laki juga akan keluar. Dari materi sistem organ reproduksi manusia, pada laki-laki juga memiliki bagian-bagian yang punya fungsi masing-masing bagian. Suatu misal, testis menghasilkan sperma. Nah, peserta didik nanti akan dihadapkan suatu gambar, sehingga untuk menghadapi soal nanti, adik-adik harus bisa mengenali dari masing-masing gambar yang ditunjuk. Itulah materi daripada organ reproduksi manusia. Mitra muda yang saya cintai, adik-adikku sekalian, memasuki SKL yang ke-34 dengan materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Adik-adik harus bisa memahami betul tentang struktur dan fungsi daripada jaringan tumbuhan. Dalam hal ini nanti diprediksikan ada 3 indikator. Yang pertama tentang mendeskripsikan jaringan pada tumbuhan. Mitra muda yang saya cintai, kalian nanti harus bisa mengetahui macam-macam jaringan pada tumbuhan, serta harus juga mengetahui tentang fungsi dari muda adik-adik yang saya banggakan. Kita masuk kepada SKL ke-36 dengan materi perkembangbiakan dan seleksi alam pada makhluk hidup. Dalam hal ini, prediksi pada ujian nasional nanti, indikator yang akan keluar diantaranya yang pertama, memahami cara perkembangbiakan pada makhluk hidup. Adik-adik mitra Radio Giri Suara 94 FM, semua makhluk hidup tentu saja akan melakukan perkembangbiakan dengan tujuan untuk melestarikan diri, untuk mengembangbiakan diri agar tidak terjadi kepunahan. Dalam hal ini, peserta didik harus mampu bisa menjelaskan, memahami proses perkembangbiakan pada makhluk hidup, baik perkembangbiakan secara vegetatif maupun secara generatif. Perkembangan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa didahului peleburan gamet. Satu contoh, cangkok, stek, umbi lapis, umbi batang, dan lain sebagainya.
Sedangkan perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang didahului peleburan sel gamet. Satu contoh, mangga juga pada manusia, hewan, kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Mitra muda yang saya banggakan, untuk mengantisipasi soal-soal ujian nasional tahun 2020, kalian harus bisa membandingkan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Pengalaman soal yang sudah itu disajikan dengan gambar. Peserta didik bisa menyebutkan, memahami gambar yang sudah disebutkan dengan makhluk hidup yang lain. Adik-adik yang saya banggakan, untuk indikator yang kedua tentang pengaruh seleksi alam. Seleksi alam dimotori oleh Charles Darwin yang terkenal dengan Robert Charles Darwin. Untuk melakukan atau melestarikan kelangsungan hidupnya, makhluk hidup juga melakukan seleksi alam. Selain pada perkembangbiakan, seleksi alam dan juga adanya adaptasi lingkungan. Seleksi alam adalah peristiwa-peristiwa yang alamlah yang melakukan seleksi, sehingga hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri dengan alam adalah organisme yang bisa mempertahankan diri kelangsungan hidupnya. Dalam soal nanti akan disajikan suatu permasalahan, suatu misal yang sudah sering muncul dalam soal-soal adalah kehidupan kupu bis dan Bistularia. Sebelum masa revolusi industri meletus, kupu-kupu yang berwarna cerah jumlahnya lebih banyak dibandingkan warna yang gelap. Tetapi setelah revolusi industri meletus, bergantilah yang berwarna gelap jumlahnya lebih banyak. Karena apa? Kupu-kupu yang berwarna gelap kontras dengan lingkungan atau sama dengan lingkungan, sehingga predator tidak mampu lagi melihat kupu-kupu yang berwarna gelap karena sesuai dengan lingkungan, sehingga hanya kupu-kupu yang berwarna cerah lah yang bisa dilihat oleh predator. Itu sebagai contoh soal ujian nasional yang perlu adik-adik persiapkan. Hal ini tidak hanya terjadi pada kupu-kupu, tetapi juga pada organisme-organisme yang lain. Tentu saja soal besok adalah soal yang banyak kita jumpai di alam lingkungan kita. Karena ini ujian nasional, tentu saja skopnya adalah tentang skop nasional, bukan skop daerah. Adik-adik yang saya banggakan,
Memasuki SKL ke-37 adalah persilangan. Dalam hal ini, persilangan adalah suatu proses cara seseorang untuk mendapatkan jenis unggul yang baru dengan cara menyilangkan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Tentu saja yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Dalam hal ini, petani-petani ini sering ingin mendapatkan jenis-jenis yang unggul. Maka seorang petani juga melakukan persilangan. Hasil-hasil persilangan sudah banyak kita manfaatkan, sudah banyak kita dapati pada dunia pertanian, dunia peternakan, ataupun dunia-dunia yang lain. Dalam persilangan, sebagai contoh, menyilangkan antara mangga berrasa manis dengan mangga berrasa masam. Tentu saja, seorang petani ingin mendapatkan mangganya rasa manis. Untuk itu dilakukanlah persilangan antara mangga rasa masam dengan mangga rasa manis, yang tentu saja diharapkan menghasilkan mangga rasa manis, walaupun rasa manisnya tidak sama persis dengan induknya. Untuk itu, nanti dalam soal-soal ujian nasional akan ditanyakan persilangan dihibrid, monohibrid, trihibrid, ataupun yang lain. Persilangan monohibrid akan dihasilkan perbandingan 3:1. Persilangan dihibrid dihasilkan perbandingan 9:3:1. Dan seterusnya pada trihibrid, tetrahibrid, ataupun ke banyak sifat-sifat yang beda. Bisa bentuk komplementer, suplementer, epitaksis, hipotaksis. Namun dalam hal ini kita dalam persilangan kita banyak mengenal istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Di antaranya ada parental, itu adalah induk. Fenotip, itu adalah sifat yang nampak. Genotip, sifat yang tidak nampak. Kemudian ada filial, itu adalah keturunan. Kemudian ada yang bersifat dominan, itu sifat yang menang. Sifat resesif, sifat yang kalah. Juga kita kenal adanya gen. Gen adalah sebagai bentuk daripada pembawa sifat yang nanti akan diturunkan kepada induknya. Nah, dalam hal ini kita mengenal adanya gen yang dominan, berarti gen yang menang. Biasanya dalam soal nanti gen yang menang dominan itu diberikan kode dengan huruf besar. Perlu adik-adik ingat bahwa yang dominan biasanya diberi huruf besar, di kode huruf besar. Sedangkan yang kalah diberi kode huruf kecil. Mitra muda yang saya banggakan,
Itu tadi tentang persilangan. Kita memasuki ke SKL 38, yaitu tentang bioteknologi untuk peningkatan kualitas pangan dan pelestarian makhluk hidup. Dalam materi ini, indikator yang harus kita pahami, harus kita telaah adalah tentang menjelaskan pemanfaatan bioteknologi. Mitra muda, bioteknologi adalah peningkatan teknologi ataupun peningkatan hasil-hasil teknologi menggunakan bantuan mikroorganisme. Sehingga dalam soal-soal nanti tentu saja akan disuguhkan tentang beberapa mikroorganisme yang berkaitan dengan pembuatan makanan ataupun minuman yang ada di lingkungan kita. Misalnya, dalam proses pembuatan tempe, kita gunakan rhizopus. Dalam pembuatan alkohol ataupun tape, kita gunakan Saccharomyces. Contoh yang lain misalnya Aspergillus venti dalam proses pembuatan kecap. Juga pada minuman kita kenal adanya minuman yogurt, di mana pembuatan minuman itu kita tidak terlepas dari mikroorganisme yang disebut dengan Lactobacillus dan Streptococcus, di mana mikroorganisme tadi semuanya bisa membantu dalam proses peningkatan bioteknologi. Nah, mitra muda yang saya banggakan, bahwa bioteknologi ini sebetulnya ada dua. Ada bioteknologi yang konvensional dan ada bioteknologi yang modern. Dalam hal ini, perbedaan yang utama adalah hanya proses pada pembuatannya. Kalau yang modern tentu saja sudah menghasilkan hasil yang begitu besar, tapi yang konvensional baru hasil yang kecil-kecilan. Nah, untuk mensikapi soal ujian nasional tahun 2020, nanti adik-adik harus bisa mengenal beberapa makanan ataupun minuman yang berada di lingkungan kita, serta organisme-organisme yang membantu dalam pembuatan makanan ataupun minuman tadi. Sehingga adik-adik akan bisa menjawab dengan benar, dengan tepat dari soal-soal yang dikeluarkan dalam ujian nasional nanti. Mitra muda yang saya banggakan, kita memasuki SKL yang ke-39, yaitu tentang zat aditif pada makanan. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada suatu makanan dengan tujuan untuk memberikan citra rasa, menambahkan warna agar lebih menarik, bisa untuk mengawetkan makanan,
ataupun dengan tujuan-tujuan yang lain. Pada prinsipnya, zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan, di mana yang memberikan tambahan ini memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini, untuk mensikapi ujian nasional nanti pada bedah SKL tahun 2020 ini ada 2 indikator. Indikator yang pertama adalah menjelaskan fungsi zat aditif tertentu. Adik-adik yang saya banggakan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwasanya memberikan zat aditif pada makanan ini adalah memiliki tujuan. Misalnya tadi yang sudah saya sampaikan, tujuannya adalah memberikan citra rasa, memberikan warna agar lebih menarik, bertujuan untuk pengawetan, bertujuan untuk memberikan rasa manis atau lain sebagainya. Untuk itu, adik-adik harus menyiapkan masing-masing zat aditif yang ada di lingkungan kita dengan cara kita membaca pada komposisi makanan-makanan yang diawetkan. Di sana adik-adik bisa membaca komposisi itu dan bisa menelaah apa tujuan daripada makanan itu diberikan komposisi itu. Misalnya diberikan tartrasin, diberikan MSG, diberikan misalnya yang berupa alamiah, diberikan jahe, diberikan daun jeruk, daun kemangi, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik harus bisa mengetahui fungsi dari masing-masing zat yang diberikan tadi ataupun bahan yang diberikan pada makanan. Indikator yang kedua adik-adik yaitu menjelaskan dampak zat aditif tertentu. Adik-adik harus bisa memahami bahwasanya semua zat itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kalau tadi di depan sebagian besar saya berikan dampak positifnya, namun pada indikator yang kedua ini adik-adik harus bisa mengetahui dampak negatifnya. Dampak negatif daripada pemberian zat aditif pada suatu makanan. Sehingga adik-adik nanti akan tidak akan terkecoh pada suatu soal yang diberikan pada ujian nasional nanti. Soal yang muncul nanti pengalaman yang sudah tahun-tahun sebelumnya adalah disajikan komposisi makanan ini bla 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 itu, kemudian adik-adik disuruh menjelaskan mana yang termasuk pewarna, mana yang termasuk pemanis, pengawet, dan lain sebagainya. Dan juga dampak dari misalnya diberikan pemanis seperti pemanis yang bisa menyebabkan kanker pada alat pengeluaran kita ya, yang sudah terkenal sekarang ini, yaitu tentang pemanis buatan yang adik-adik sendiri sudah tidak asing lagi tentang pemanis buatan. Begitu adik-adik tentang
materi zat aditif pada makanan. Ya. Adik-adik harus bisa memahami tadi dari zat aditif, baik fungsi positifnya dan dampak negatifnya. Mitra muda yang saya banggakan, kita memasuki pada SKL yang ke-40 atau SKL yang terakhir. Karena soal ujian nasional nanti, khususnya IPA, ada 40 soal. Ini adalah SKL yang terakhir, yaitu tentang psikotropika. Psikotropika biasa ada yang juga menyebutkan dengan obat-obat yang sangat terlarang. Ya. Namun kalau zat-zat ini digunakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, sebetulnya bukan zat terlarang. Namun demikian, yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah psikotropika ini digolongkan menjadi 3, yaitu 1 halusinogen, yang kedua adalah depresan, yang ketiga adalah stimulan. Sebetulnya di dunia kedokteran, zat-zat itu digunakan untuk penyembuhan penyakit. Seperti misalnya depresan, ini adalah digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Stimulan ini digunakan untuk memberikan stimulus pemacu. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai orang-orang yang menggunakan zat-zat tadi sangat berlebihan, sehingga orang akan merasakan kecanduan. Kalau sudah orang mengalami kecanduan, maka jika dia tidak memakai lagi, akan merasakan rasa yang gelisah, ingin selalu mencari. Untuk itu, adik-adik jangan sampai kecanduan hal-hal tadi. Adik-adik yang saya banggakan, mitra muda, namun demikian, sering kita ini dihadapkan pada suatu masalah soal ujian nasional yang nomor ke-40, yaitu tentang psikotropika. Soal-soal tahun lalu disajikan ciri-ciri tentang orang yang kecanduan salah satu dari psikotropika. Saya yakin adik-adik adalah orang yang tidak kecanduan, tetapi sering ditanyakan soal-soal yang kecanduan. Untuk itu, kita harus banyak membaca, buka-buka buku atau buka-buka internet tentang orang yang kecanduan salah satu psikotropika, misalnya sako, kemudian puto, sabu, ganja, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga adik-adik nanti tidak akan terjebak. Saya yakin adik-adik pasti tidak mengalami
daripada ciri-ciri orang yang kecanduan tadi. Untuk itu kita hanya bicaranya sekedar untuk mengingat dari buku yang kita baca, dari materi-materi yang kita baca, dari internet yang kita baca, tentang ciri-ciri orang yang sudah kecanduan tentang psikotropika. Mitra muda, adik-adik yang saya banggakan, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang SKL ataupun persiapan kita dalam menghadapi ujian nasional tahun 2020, khususnya mata pelajaran IPA. Mari kita sukseskan ujian nasional ini dengan sukses hasil, sukses persiapan, sukses semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, bahkan bisa nilai yang sempurna, yaitu nilai yang 100. Kalau dapat nilai 100, tentu saja akan banyak kita selain mendapatkan hadiah, tentu saja kita akan bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap kedua orang tua kita, juga akan membanggakan daripada alma mater sekolah kita. Mitra muda, adik-adik yang saya banggakan, sekali lagi mari kita bersama-sama untuk menyiapkan diri menghadapi ujian nasional tahun 2020, walaupun konon kabarnya bahwasanya menteri kita tahun ini adalah tahun terakhir ujian nasional. Namun demikian, jangan putus semangat. Marilah tahun yang terakhir ujian nasional ini kita buat momen yang terindah, terbagus, sehingga akan terkenang dalam sejarah kehidupan kita. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.